Hening, keheningan yang aneh menyelimuti taman pusaka sesaat setelah bayang jati lenyap. Udara yang tadinya berat oleh ketegangan kini terasa ringan, dipenuhi oleh aroma lembut bunga melati. Putri Ara melangkah maju. Tangannya terulur dengan sangat hati-hati. Lalu dengan lembut ia mengambil setangkai bunga yang ditinggalkan itu. Begitu jemarinya menyentuhnya, cahaya hangat dari bunga itu memancar lebih terang, seolah merespons sentuhan sang putri. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan menenangkan, mengalirkan kedamaian ke dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Raka menurunkan kerisnya perlahan. Wajahnya menyiratkan kebingungan yang mendalam. Raja Bambang Santoso menatap putrinya dan bunga di tangannya. Keningnya berkerut dalam pemikiran yang tak terucap. Sesuatu yang besar baru saja terjadi. Sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab perang manapun. Tanpa membuang waktu, sidang agung darurat segera digelar di pendopo utama. Di tengah ruangan, di atas meja kayu jati berukir, diletakkanlah bunga melati itu. Cahayanya yang lembut menjadi satu-satunya sumber penerangan di pusat lingkaran para pembuat keputusan kerajaan Sinduwangi. Raja Bambang Santoso duduk di singgasananya, diapit oleh Permaisuri Eri Setiani dan Pangeran Adil. Para sesepuh adat duduk bersila dengan wajah serius. Sementara Raka berdiri tegap di sudut, mewakili seluruh angkatan perang. Salah seorang sesepuh paling senior membuka suara. Nadanya berat oleh kekhawatiran. Ampun, Gusti Prabu, hamba khawatir ini adalah siasat. Ilmu hitam yang dibungkus dalam keindahan. Kegelapan memiliki 1000 cara untuk menipu mata. Kita tidak boleh lengah. Raka mengangguk setuju, memberanikan diri maju selangkah. Hamba sepakat, Romo Sesepuh. Selama ini, bayang jati adalah perwujudan kehancuran. Mengapa ia tiba-tiba meninggalkan simbol kesucian? Ini pastilah guna-guna untuk membuat kita menurunkan pertahanan. Saat kita terlena, ia akan menyerang dari dalam bayang-bayang. Hamba memohon izin untuk memimpin pasukan menyisir hutan keramat dan menumpasnya hingga ke akar. Pangeran Adil mengangkat tangannya dengan hormat, meminta izin untuk berbicara. Mohon ampun, Ayahanda Prabu. Saya memahami kekhawatiran Romo Sesepuh dan Kakang Raka. Namun, mari kita coba melihatnya dari sudut pandang yang lain. Jika tujuan bayang jati adalah kehancuran murni, tindakan ini tidaklah logis. Energi yang ia miliki mampu mengguncang tanah. Mengapa ia harus repot-repot menggunakan tipu muslihat yang rumit, meninggalkan bunga melati, simbol kehidupan dan niat baik? Justru bertentangan dengan semua yang kita ketahui tentangnya. Ini bukan siasat, melainkan sebuah pesan. Pesan yang lahir dari keraguan di dalam dirinya. Keheningan kembali menyelimuti pendopo, hingga suara lembut Permaisuri Eri Setiani memecahnya. Adil benar, ujarnya tenang. Rasakanlah, bunga ini tidak membawa energi jahat. Aku, sebagai seorang ibu dan seorang wanita, bisa merasakan kehidupan murni yang berdenyut di dalamnya. Intuisi Ara, putri kita, telah membimbingnya selama ini. Ia tidak merasakan ancaman, melainkan kesedihan. Terkadang, welas asih adalah senjata yang lebih tajam daripada keris pusaka sekalipun. Karena ia tidak melukai, melainkan menyembuhkan. Semua mata kini tertuju pada Putri Ara. Sang raja menatapnya dengan sorot yang meminta penjelasan. Ara menarik napas dalam-dalam, memegang bunga melati itu lebih erat. Ayahanda, Ibunda, para sesepuh yang hamba hormati, saat aku berhadapan dengannya, aku tidak merasakan kebencian. Yang kurasakan adalah kehampaan yang luar biasa, sebuah kebingungan, dan rasa sepi yang mendalam. Ia seperti anak yang tersesat dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Bunga ini, Ara mengangkat bunga itu, bukanlah sihir. Ini adalah bagian dari dirinya yang masih mengingat cahaya. Sebuah serpihan kebaikan yang menolak untuk padam. Ini bukan ajakan perang, melainkan sebuah permintaan untuk dipahami. Jika kita membalas kegelapan ini dengan kegelapan yang sama, lingkaran ini tidak akan pernah berakhir. Raja Bambang Santoso terdiam lama, menimbang setiap kata yang diucapkan. Ia menatap wajah Raka yang teguh, wajah para sesepuh yang cemas, wajah Adil yang analitis, wajah istrinya yang bijak.
dan wajah putrinya yang penuh welas asih. Akhirnya, ia berdiri. Kewaspadaan adalah tameng sebuah kerajaan, dan kita tidak akan pernah meletakkannya. Tita sang raja, dengan suara berwibawa. Raka, perketat penjagaan di seluruh perbatasan, namun lakukan tanpa menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat. Perburuan kita tunda. Raja kemudian menatap Ara. Putriku, tugasmu lebih berat. Ayahanda percaya pada hatimu. Bimbinglah kami. Pelajari pesan dari bunga ini. Cari tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh kegelapan yang bimbang itu. Gunakan anugerahmu untuk menerangi jalan di depan. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit Sinduwangi. Di tamannya yang senyap, Putri Ara duduk bersila, memegang bunga melati yang cahayanya kini berdenyut lembut, selaras dengan detak jantungnya. Ia memejamkan mata, mencoba menyelami pesan sunyi yang tersimpan di dalamnya. Sementara itu, di balai latihan para prajurit, di bawah cahaya rembulan yang sama, Raka terlihat sendirian. Terdengar suara ritmis dan tajam dari bilah keris pusaka yang sedang ia asah dengan batu pilihan. Wajahnya keras, matanya menatap tajam ke dalam malam. Masih belum sepenuhnya yakin. Dua jalan terbentang di hadapan Sinduwangi. Jalan welas asih dan jalan baja. Dan takdir kerajaan itu kini bergantung pada jalan mana yang akan mereka pilih. Beberapa hari telah berlalu sejak lonceng syukur menggema di seluruh penjuru Sinduwangi. Kedamaian yang hadir bukan lagi kedamaian karena ketidaktahuan, melainkan kedamaian yang lahir dari kesadaran. Di Taman Pusaka, Putri Ara kembali menyatukan dirinya dengan alam. Kali ini, ia tidak hanya merasakan getaran tanah, tetapi juga mendengarkan setiap pesan yang dibawa angin, setiap bisikan dari gemerisik dedaunan. Ia belajar bahwa alam semesta tidak pernah diam. Ia selalu berbicara kepada mereka yang mau mendengar. Lalu, di batas taman, di mana cahaya mentari sore bertemu dengan bayangan pepohonan rindang, sebuah sosok perlahan-lahan mewujud. Bayang Jati. Namun, ia datang tidak seperti badai. Energi gelap yang biasa melingkupinya kini terasa lebih tenang, lebih terkendali. Ia hanya berdiri diam. Sebuah siluet kelam yang matanya tertuju pada satu titik. Putri Ara. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang bersemayam di dalam kegelapannya. Kehadirannya yang tiba-tiba segera memancing kewaspadaan. Raka dan para prajurit yang berjaga langsung bergerak tanpa suara. Keris pusaka terhunus dari warangkanya, berkilat tertimpa cahaya senja. Mereka membentuk barisan pelindung di depan sang putri, siap mengorbankan nyawa demi keluarga kerajaan. Udara yang tadinya tenang kini terasa berat dan penuh ketegangan. Setiap tarikan napas adalah persiapan untuk pertempuran. Berhenti. Sebuah suara lembut, namun penuh wibawa memecah keheningan. Putri Ara mengangkat tangannya. Sebuah isyarat yang cukup untuk menghentikan para prajurit paling setia sekalipun. Ia menatap lurus ke arah Bayang Jati. Dan di matanya, tidak ada sedikit pun rasa takut. Yang ada, hanyalah welas asih yang tulus. Ia merasakan kegelisahan, bukan kebencian, dari sosok di hadapannya. Perlahan, ia melangkah maju, mendekati batas antara terang dan gelap. Aku merasakan pertanyaan dalam dirimu, bisiknya, lebih melalui batin daripada kata-kata. Pada saat itu, Raja Bambang Santoso dan Pangeran Adil tiba di taman. Mereka melihat pemandangan yang tak terduga. Putri mereka berhadapan langsung dengan entitas yang selama ini dianggap sebagai ancaman terbesar. Naluri seorang raja memerintahkannya untuk menyerang, namun kebijaksanaan leluhur menahannya. Ia teringat pesan dalam kitab kuno, bahwa musuh sejati seringkali bersembunyi di tempat yang tak terduga. Ini bukanlah musuh yang harus dilawan dengan pedang, melainkan sebuah ujian bagi kebijaksanaan mereka. Bayang Jati terdiam. Ia melihat seorang putri yang tidak takut padanya, seorang raja yang tidak menghunus pedang untuknya. Ia melihat cahaya yang ia saksikan tempo hari, kini terpancar lebih kuat dari hati mereka. Itu adalah cahaya penerimaan. Tanpa sepatah kata pun, ia perlahan-lahan melangkah mundur, kembali larut ke dalam kegelapan hutan keramat. Namun sebelum lenyap, di tempat ia berdiri,
tergeletak setangkai bunga melati putih yang mekar sempurna, mengeluarkan cahaya lembut yang hangat. Kegelapan telah datang, namun ia tidak meminta perang. Ia justru datang untuk belajar tentang cahaya.